Kemudian setelah dia menguatkan kesabarannya dan senantiasa mengawasi ya musuh, maka diperlukan lagi yang lain, ya, murabit, ya, sebagaimana dalam ayat ini, isbiru sabar, wasabiru, wasabiru. Jadi wasabiru ini menjaga sekaligus mengawasi, ya. Dan jangan sampai kecolongan. Warabit, rabit ini diikat lagi, dikuatkan lagi, ya. Jadi rabit maknanya apa? Dia menguatkan lagi, melazimkan, sekaligus ketika dia tadi mengawasi, menjaga, mengawasi, dan sekarang melindungi. Sekalian dia mengawasi dan juga melindungi dengan pos-pos yang ada. Apakah itu mata, telinga, lisan, mulut, perut, tangan, kaki, dan yang lain-lainnya, ya. Ini semua harus terkontrol, ya, mampu diawasi dan mampu melindungi, ya, semua hal-hal yang bisa menyebabkan terjatuhnya seseorang kepada kekalahan, ya. Karena apa? Karena musuh akan masuk melalui jalan-jalan ini tadi, pos-pos ini tadi, mata. Ya, syaitan sebagaimana kita katakan, syaitan itu akan menggoda manusia mulai dari mata, tangan, kaki, ya, lisan, ya. Semuanya, ya. Oleh karena itu jangan sampai nanti dari satu pos itu dibiarkan, ya, dibiarkan penjagaannya, ya. Oleh karena itu, ikhwah fillah, para pendengar dari Roja Darussalam, penting, apalagi hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa dahsyat ujiannya, terutama ya, gadget, ya. Ini sangat-sangat akan merusak, ya, namanya mata, penglihatan, tangan, kaki, ya. Bahkan dia akan merusak hati. Berawal dari iseng melihat mata, kan begitu, ya. Wah, bagus juga, ya. Dan seterusnya, ujung-ujungnya laju kalau, ya, ujung-ujungnya laju kalau. Maka ini perlu dijaga. Jadi ketika pos mata tidak diberikan kesempatan, maka tangan pun, ketika tangan tidak diberikan kesempatan, mata pun, ya. Maka jangan pernah seorang memberikan kesempatan satu dari anggota tubuhnya atau pos-posnya memberikan kemudahan atas, ya, dosa-dosa dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis itu, kebaikan punya abna, ya, keburukan juga punya abna, punya anak-anak. Tidaklah seorang melakukan kebaikan maka akan muncul suatu kebaikan yang lain. Tidaklah seorang melakukan keburukan maka akan muncul keburukan yang lain. Ketika dia melakukan keburukan ini akan muncul lagi yang lain. Terus demikian. Oleh karenanya harus ditutup, jangan pernah diberikan kesempatan. Maka di sini kata mu'allif, fahaulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul khalq ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mursalin wa 'azamuhum himayatan wa hirasatan min asy-syaitan wa qad akhlau al-makan alladhi umiru biluzumihi yawma Uhud fa dakhala minhu al-adu fa kana ma kan. Lihat, ini pelajaran berharga. Kata Ibnu Al-Qayyim, ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad SAW, khairul khalq, sebaik-baik makhluk setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah Nabi Muhammad, setelah seorang Rasul yang paling mulia. Ya, yang mereka adalah manusia yang paling kuat, ya, himayahnya, perlindungannya, ya, dari syaitan. Kita bisa bayangkan, ya, para sahabat, keutamaan mereka, ya, semangatnya mereka, keutamaannya mereka, imannya mereka. Umar bin Khattab, bagaimana syaitan pun mencari jalan lain, begitu hebat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ataupun
Abdullah bin Mas'ud ketika ada manusia yang ketahuan betisnya kelihatan kecil, apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Kalau seandainya kalian infakkan emas sebesar Uhud atau separuhnya, kalian itu tidak akan pernah sebanding dengan satu mudnya mereka atau setengahnya. Kedudukan para sahabat dan himayah mereka luar biasa. Ya. Kuat perlindungan mereka dari syaitan. Namun, ya, ketika perang Uhud, ya, ketika mereka meninggalkan pos, lihat, ya, yang dimana Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tidak boleh meninggalkan pos tersebut, ya, agar dijaga. Ya. Maka masuklah musuh, ya, yang terjadi apa yang terjadi? Apa musuhnya? Dunia. Ketika di atas bukit para sahabat melihat, ya, seolah-olah sudah siap dibagi, ya, para musuh-musuh itu sudah lari tunggang langgang karena kalah, seolah-olah akan membagi harta ghanimah dunia. Itu musuh. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan pos, ya. Apa yang terjadi? Maka terjadi apa yang terjadi, kekalahan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Maka di sini juga kata Ibnu Qayyim, wa jama'u hadhihi ats-tsalatsah wa 'amuduha alladhi taqumu bihi huwa taqwallahi azza wa jalla fala yanfa'u as-sabr wala musabira wala al-murabit illa bit-taqwa wala taqumu at-taqwa illa ala saqis sabr. Lihat, kita perhatikan, ya. Maka dari 4 perkara yang telah kita sebutkan, 3 perkara terkumpul, ya, di dalam kalimat taqwa. Ya. Takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan dia merupakan pilar, ya, menjadi tiang bagi ketiga hal tersebut. Takwa merupakan pilar, tiang, ya, dari ketiga hal tersebut. Apa itu? Sabar, musabirah, dan murabitah. Sabar, musabirah, dan murabitah. Nggak ada artinya ketika tidak ada takwa di dalamnya. Diikat dengan takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, maka kata mu'allif di sini, ketiga hal tersebut la yanfa, tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Ya, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan takwa itu sendiri tidak akan tegak melainkan dengan juga kesabaran. Ya, takwa juga tidak akan pernah tegak melainkan dengan kesabaran. Ya, mungkin ini sebagai penutup, ya, dari bahasan kita kali ini, ya. Maka bahasan kali ini bahwasanya maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu malah itu justru menjadi penopang, malah itu justru akan membantu dari manusia dalam rangka, ya, memudahkan musuh mengalahkan manusia itu sendiri, ya. Maka kita berusaha, ya, semaksimal mungkin agar kita meninggalkan maksiat. Ketika maksiat, maka bersegera untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Ya, baik, para pendengar di Raja Darussalam dan para jamaah Masjid At-Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah kita cukupkan pembahasan kita kali ini, ya, ini kitab Ad-Da'u wad Dawa yang kita ngambil tema pada kesempatan kali ini adalah bahwasanya maksiat
itu akan justru penopang ya musuh-musuh ini untuk melawan kita, melawan manusia ya. Oleh karena itu jangan pernah kita memberikan kemudahan, kelapangan kepada musuh-musuh kita, syaitan, jin dari bangsa syaitan, syaitan dari bangsa jin maupun syaitan bangsa manusia, memberikan kemudahan kepada mereka untuk menjatuhkan kita ke dalam kemurkaan Allah, kepada laknat Allah dan kepada nerakanya Allah tabaraka wa taala. Artinya kita semaksimal mungkin jauhkan kita, meninggalkan maksiat ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, dengan maksimal ya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menolong ya. Selain daripada itu hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan ya untuk meninggalkan maksiat. Dengan sebab itu Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari musuh-musuhnya. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.